Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Uswatun Hasanah dari kelas 10 IPS 3, ingin mempresentasikan hasil kerja saya materi PKN bab 3, yaitu Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Materi pertama yaitu unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Sesuatu dapat dikatakan sebagai bangsa apabila memiliki unsur sebagai berikut. 1. Adanya sekelompok manusia yang memiliki keinginan untuk bersatu. 2. Berada dalam suatu wilayah tertentu, ada kehendak untuk membentuk atau berada di bawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri. 3. Secara psikologis merasa senasib, sepenanggungan, setujuan, serta memiliki cita-cita yang sama. 4. Adanya kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain sebagainya sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lainnya. Dan ada juga unsur konstitutif negara dan unsur deklaratif negara. Unsur konstitutif negara merupakan unsur pembentuk yang wajib ada untuk terbentuknya negara. Unsur konstitutif meliputi yaitu 1. Wilayah tertentu. Wilayah merupakan salah satu unsur sangat penting bagi negara. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah yang dimilikinya, baik itu tanah, laut maupun udara. 2. Kemerdekaan penduduk yang menetap. Ada dua jenis penduduk, yaitu warga negara dan orang asing. Warga negara merupakan orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota negara, sementara orang asing merupakan warga negara lain yang memiliki izin menetap di negara bersangkutan. 3. Kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam satu negara untuk membuat undang-undang serta menjalankan undang-undang tersebut dengan semua cara. Pemerintah yang berdaulat ada dua jenis, yaitu ke dalam dan keluar. Berdaulat keluar artinya memiliki kedudukan yang sama dengan negara lain, sedangkan berdaulat ke dalam artinya berwenang menegakkan hukum atas warga dan wilayahnya. Dan unsur deklaratif negara, syarat deklaratif berdirinya negara adalah unsur yang sifatnya pernyataan dan bersifat melengkapi unsur konstitutif. Unsur deklaratif antara lain mencakup tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain atau de facto dan de jure, dan masuk ke dalam PBB. Materi kedua yaitu landasan hukum tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah negara Republik Indonesia. Landasan hukum bentuk NKRI dapat ditemukan pada antara lain 1. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1 yang berbunyi, NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi. 3. UUD 1945 Pasal 25A yang berbunyi, NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. 4. UUD 1945 Pasal 37 Ayat 5 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Materi ketiga yaitu Asas Pengaturan Wilayah Negara. Asas merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir pemerintah dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam kelangsungan negara. 1. Asas Kedaulatan. Asas kedaulatan dalam pengaturan wilayah negara Indonesia merupakan salah satu asas yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Kedaulatan teritorial atau kedaulatan wilayah adalah kedaulatan yang dimiliki negara dalam melaksanakan kekuasaan mengadili di wilayahnya. 2. Asas Kebangsaan. Asas kebangsaan didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas kebangsaan, setiap warga negara dimanapun ia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. 3. Asas Kenusantaraan. Yang dimaksud dengan asas kenusantaraan adalah dalam menentukan pengaturan wilayah Indonesia, kepentingan seluruh wilayah Indonesia diperhatikan dengan baik. 4. Asas Keadilan. Asas keadilan mengandung makna peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menentukan peraturan wilayah Indonesia harus mencerminkan keadilan yang proporsional di setiap wilayah. 5. Asas Keamanan. Asas keamanan adalah asas di mana pengaturan wilayah Indonesia harus memberikan jaminan atas keamanan setiap wilayah Indonesia. 6. Asas Ketertiban. Asas ketertiban dan kepastian hukum mengandung arti bahwa pengaturan wilayah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. 7. Asas Kerjasama. Asas kerjasama merupakan salah satu asas pengaturan wilayah di mana wilayah-wilayah di Indonesia dapat saling bekerja sama tanpa mengesampingkan tujuan utama masing-masing wilayah. 8. Asas Pemanfaatan. Asas pemanfaatan mengandung arti bahwa pengaturan wilayah Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia. 9. Asas Pengayoman. Asas pengayoman mengandung arti di setiap pengaturan wilayah Indonesia harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman baik bagi masyarakat Indonesia di berbagai wilayah.
Materi keempat yaitu tujuan pengaturan wilayah negara. Ada beberapa tujuannya yaitu sebagai berikut. 1. Menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa. 2. Menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat. 3. Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan termasuk pengawasan batas-batasnya. 4. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan. 5. Mengarahkan negara pada kehidupan yang teratur, di mana jika kehidupan negara teratur maka akan mempermudah warga negara mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Materi kelima yaitu memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah lautan yang sangat luas. Hal ini ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, 4. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Materi selanjutnya yaitu letak wilayah Indonesia secara geografis dan astronomis. Pertama, letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi dan semua tempat. Letak geografis menentukan letak posisi suatu daerah dengan daerah yang lain. Secara geografis, Indonesia berada di antara benua Australia dan Asia, dan di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara lainnya seperti di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Dan di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Australia. Di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Bisa dilihat dari contoh peta kondisi geografis negara Indonesia yang berada di sebelah kanan bawah. Dan yang kedua yaitu letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang adalah garis hayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Garis lintang ini berdampak pada iklim suatu negara. Garis bujur adalah garis hayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Garis bujur berdampak pada waktu setempat suatu negara. Secara letak astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bisa dilihat dari contoh peta letak astronomis Indonesia yang berada di sebelah kanan bawah. Materi selanjutnya yaitu peta batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Pada ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, wilayah negara kesatuan Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan salah satu kesatuan wilayah daratan. Pada wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 bagian yaitu wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara. 1. Wilayah daratan. Wilayah daratan merupakan tempat bermukim dan menyelenggarakan pemerintahan. Batas darat dapat diukur dengan menetapkan batas alam, garis lintang dan garis bujur, dan batas buatan. Batas-batas tersebut kemudian dikukuhkan melalui perjanjian di antara 2 ataupun banyak negara. 2. Wilayah perairan atau lautan. Wilayah perairan atau lautan merupakan laut yang berada di dalam wilayah suatu negara. Disebut juga dengan laut teritorial. Wilayah jenis ini mencakup perairan di luar daratan. Berdasarkan isi traktat atau perjanjian multilateral di Jamaika mengenai laut teritorial yang diresmikan pada 10 Desember 1982, ketentuan penentuan batas wilayah lautan adalah sebagai berikut. 1. Laut teritorial ditetapkan sejauh 12 mil yang diukur dari pantai ketika surut. 2. Batas zona bersebelahan antara dua negara yang jaraknya 24 mil. 3. Zona ekonomi eksklusif diukur jaraknya 200 mil dari pantai. Di perairan Z, negara yang memilikinya berhak mengambil manfaat ekonomi, sedangkan negara lain hanya boleh mengarungi atau memakai daerah tersebut. 4. Landas benua atau landas kontinen diukur batasnya 200 mil lebih dari pantai. Negara pemilik bisa mengambil manfaat ekonomi, tapi wajib bagi untung dengan masyarakat internasional. 3. Wilayah udara. Wilayah udara merupakan ruang udara yang berada di atas permukaan wilayah daratan dan lautan suatu negara. Luas wilayah udara umumnya diukur secara tegak lurus ke atas sampai dengan tidak terbatas.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.